Halo Aquarius, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita hari ini kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang sesuatu hal yang penting yang perlu kamu ketahui tentang diri kamu ataupun tentang kehidupan kamu saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aquarius, kita fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan jika ada, oke? Kita akan lihat di sini. Sesuatu yang penting untuk kamu ketahui saat ini apa itu? Bentar ya. Sesuatu yang penting yang harus kamu ketahui saat ini apa itu? Oke. Aquarius, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Oke, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini buat Aquarius. Jika tidak ada zodiak kamu di sini ataupun zodiak dia orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini resonate buat kamu, ya artinya cocok buat kamu ya. Oke. Oke, ini goyang. Nah, Aquarius, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya. Nah, di sini kita akan lihat sesuatu yang penting untuk kamu ketahui saat ini ya. Tentang ya pasti semua tentang kehidupan kita ya. Kehidupan kamu ataupun tentang apa aja ya. Dan kita akan lihat di situ tentang apa aja di sini. Di sini ada Six of Swords. Oke. Ini menggambarkan adanya suatu apa ya? Kesedihan saat ini yang kamu rasakan. Kesedihan yang bagaimana? Nah, ini sih penting ya buat kamu ketahui, di mana jika ada kesedihan ataupun jika ada masalah yang kamu hadapi, cobalah melihat seperti burung. Lepaskanlah, bebaskanlah, ya. Ya, kalau arti kata sih di sini kita melihat, kita tidak bisa terpaku dengan masalah-masalah itu, terpaku dengan suatu problem itu. Karena apa? Jika kita fokus ke masalah ataupun kita selalu berpikir bahwa masalah itu selalu ada gitu ya, tidak pernah ada penyelesaian. Nah, kamu tidak akan bisa seperti burung, kamu tidak akan bisa bebas. Jadi bebaskanlah diri kamu dari masalah-masalah yang ada dalam hidup kamu. Ya, itu sih yang penting kamu ketahui saat ini. Dimana jika kamu punya masalah, ya udah bebaskan, lepaskan masalah itu. Selesaikan semuanya. Dan kamu jangan terlalu kamu pikirkan, karena hidup ini perlu dijalani bukan dipikirkan, oke? Nah, ini ada suatu masalah yang mungkin kamu hadapi saat ini, di mana di situ kamu diharuskan untuk, menyelesaikan masalah itu ataupun anggap masalah itu tidak ada gitu loh, apapun masalah itu. Nah, contoh hal kecil gitu ya, kamu punya masalah dengan pasangan atau terlihat, pasangan kamu itu mungkin tidak pernah ada suatu komitmen ataupun di sana di awalnya dulu, kamu mungkin dengan dia itu punya suatu, komitmen di mana ingin menjalin suatu hubungan yang lebih intens gitu ya, atau mungkin ingin menikah atau seperti apa, tapi di situ dia mungkin tidak pernah ada niat untuk apa ya, untuk komitmen kembali gitu. Di situ mungkin juga suatu masalah bagi kamu, ya. Itu yang terlihat di sini, di mana sesuatu jika hal itu terjadi pada diri kamu, ya udah, kalau seandainya dia orang yang mungkin tidak pernah ingin berkomitmen sama kamu, walaupun dia sudah berjanji sama kamu,
ya jangan ditunggulah gitu ya. Secara, kamu punya kesempatan untuk merubah semuanya. Oke, di sini ada Seven of Cup. Nah, kalau aku lihat ya, beberapa dari kamu itu akan terlihat bahagia. Kenapa? Karena saat kamu sudah melepaskan seseorang yang mungkin selama ini, menghambat jalannya kamu gitu ya, menghambat perubahan diri kamu dan akhirnya saat ini semuanya terlihat jelas bahwa akan ada seseorang yang datang kepada kamu. Dan kalau aku lihat ada beberapa orang ya, yang akan terkoneksi sama kamu, bisa saja dia merindukan kamu, itu dari orang masa lalu, ya. Bisa saja di sini ada seseorang yang mungkin, teman kerja ataupun siapa itu, di mana dia, saat ini ya sudah terlihat menyukai kamu, ada perasaan di situ, ada rasa ingin menjaga kamu, ada rasa ingin dekat sama kamu. Nah, di sini kan ada ular, gitu ya, yang melilit gitu ya. Nah, ini bisa digambarkan akan ada seseorang ya mendekati kamu, tapi kalau dalam mitos yang selama ini beredar ya, "Kak, aku tuh mimpi ular, aku itu didatangi ular," gitu ya. Nah, itu sebenarnya tandanya ada orang yang suka gitu loh ya. Nah, tapi kadang kala di tarot ini ada lagi perbedaan arti. Kalau dari segi negatifnya, itu akan ada seseorang yang datang kepada kamu itu dengan membawa energi negatif gitu ya. Itu beberapa dari kamu aja aku lihat. Tapi sebagian dari kamu itu, nah itu ada yang merasa tulus, ada yang merasa, ya ingin bahagia bersama kamu, dia sudah merasa nyaman bersama kamu. Nah, bisa aja itu akan terjadi pada kamu, ya. Penting untuk kamu ketahui, di mana ya akan banyak seseorang lain ya, maksudnya akan ada beberapa orang menyukai kamu, tapi di sana akan banyak beberapa orang tersebut ya bermacam-macam gitu loh. Ada yang benar-benar tulus, ada yang benar-benar suka sama kamu ya, ada yang benar-benar ingin, menjalin hubungan sama kamu gitu ya, dan ada juga yang hanya ingin memanfaatkan kamu, ya. Jadi di situ harus perlu kamu sadari, banyak orang nanti yang akan terkoneksi sama kamu ataupun yang akan kamu lihat, tapi itu kamu harus bisa, eee, seleksi ya, mana yang terbaik buat kamu. Orang yang seperti apa yang kamu butuhkan di sini, oke. Nah, itu sangat penting sekali ya buat kamu ketahui. Nah, apalagi di sini yang akan terlihat, di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands, eee, kamu saat ini sudah mulai menjadi seorang yang lebih mandiri gitu ya. Kamu saat ini sudah mulai menjadi seseorang yang merasakan empati. Kenapa? Dulu mungkin kamu merasa ada keegoisan dalam diri kamu, dulu mungkin kamu merasa ada sesuatu yang membuat kamu diharuskan untuk ya harus tegas gitu ya dalam satu kondisi, tapi saat ini kamu mungkin lebih, sudah mulai merasakan adanya suatu perasaan yang begitu sensitif gitu ya, yang merasakan empati di sekitar orang, dan di mana kamu mungkin selama ini tidak pernah melihat orang-orang yang mungkin membutuhkan kamu, mungkin kamu tidak peduli dengan orang-orang dan saat ini, kamu sudah mulai merubah semuanya. Karena apa? Kamu merasa itulah yang lebih baik buat diri kamu. Karena tak ada untung ya bagi kamu selama ini mungkin dengan, mempertahankan ego kamu ataupun mempertahankan sesuatu yang menjadi, eee, membuat kamu bahagia, tapi ternyata tidak gitu ya. Nah itu, di sini ada kartu yang terlihat, apalagi nah di sini ada Ace of Cup. Nah di sini terlihat ya beberapa kamu aku lihat akan ada seseorang yang datang kepada kamu, itu dengan banyak perbedaan. Perbedaannya ya bisa dikatakan, eee, berbeda umur, berbeda usia, berbeda negara, atau berbeda keyakinan. Tapi di sini, kamu masih mempunyai harapan. Harapan untuk bisa bersatu dengan dia. Kenapa aku katakan seperti itu? Di sini ada Ace of Cup. Ace itu adalah suatu kesempatan. Cup ini adalah suatu perasaan. Ada suatu perasaan mungkin yang akan terjalin antara kamu dengan seseorang nantinya ya. Ya, mudah-mudahan itu akan terjawab semuanya. Selang waktu berjalan, kamu akan bisa mengetahui semuanya, ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini apa lagi. Nah, di sini ada Knight of Wands. Wah, di sini juga ada energi cukup besar yang kamu rasakan atau mungkin selama ini kamu merasakan adanya, suatu hal yang mungkin tidak pernah kamu dapatkan atau mungkin sebagian dari impian kamu mungkin selama ini tidak pernah terwujud.
Tapi dalam hal ini, di kartu ini, itu menunjukkan bahwa dengan keberanian kamu, dengan energi cukup besar yang kamu miliki, kamu akan bisa mendapatkan apa yang, kamu impikan. Ya intinya dengan usaha, berdoa ya, walaupun dulunya kamu pernah mengalami masa lalu. Nah di sini ada sesuatu ya, sesuatu hal yang membuat kamu merasa terbebani. Ataupun saat ini kamu pun juga punya masalah gitu ya. Masalah itu yang mungkin sulit kamu lupakan ataupun sulit kamu selesaikan, tapi dengan adanya, keberanian kamu yang cukup besar, ada energi yang cukup besar di sini, power yang cukup besar, akhirnya batu yang sebesar ini pun bisa kamu runtuhkan gitu ya. Nah, itu diperlukan sekali energi cukup besar ya. Jika kamu tidak merasakan ada, eee, kekuatan dalam diri kamu untuk merubah semuanya, itu tidak akan terjadi, oke. Nah, ini yang aku lihat sebagian dari kamu. Nah, apalagi di sini ada Nine of Cup. Ini adalah suatu perasaan ya, di mana akan ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi dalam hidup kamu. Apa itu? Ya bisa saja seseorang dulunya yang sudah menyakiti kamu, seseorang dulu yang mungkin, pernah kamu anggap tidak baik gitu ya, atau tidak pernah ada ketulusan dari diri dia, dan ternyata saat ini terlihat dia akan perjuangkan kamu di sini, oke. Ada hal yang tidak terduga nantinya akan datang kepada kamu. Bisa saja nanti akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang, ya, pertemuan yang mungkin tanpa kamu sadari ataupun tanpa kamu rencanakan. Ya semoga itu, ada seseorang yang benar-benar kamu harapkan, oke. Itu yang terlihat di sini Aquarius. Jadi penting juga untuk kamu ketahui, jika seseorang yang datang kepada kamu itu apakah, dia orang yang pantas buat kamu ataukah memang benar-benar orang yang kamu inginkan. Nah di situ kamu nanti akan bisa melihat semuanya, oke. Buat Aquarius. Nah apalagi di sini yang akan terlihat, kita ada kartu self healing ya. Mungkin sebagian dari kamu di sini ada memiliki suatu masalah ya, di sini terlihat jelas sekali. Ada beberapa kamu yang memiliki hubungan yang mungkin tidak ada kejelasan, atau mungkin saat ini kamu lagi lost contact dengan dia, atau saat ini kamu lagi berjauhan, marah-marahan, atau berkonflik. Disitulah kamu ingin merubah semuanya ya. Eee apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin melepaskan dia? Apakah kamu ingin tetap bertahan dengan kondisi itu? Nah, apakah kamu ingin memulai hidup baru kamu dengan kesendiriannya kamu ya, dengan fight lagi ke depannya seperti apa? Nah, itu akan terlihat di sini nantinya ya. Kita akan coba lihat di sini ada kartu self healing. Karena di sini kamu punya masalah, ya otomatis kamu akan healing ya terlebih dahulu. Nah, di sini tadilah sesuatu yang terlihat ya, yang penting untuk kamu ketahui. Apa itu? Nah, ini ada. Kita akan lihat dulu. Wah, banyak sekali. Wah, kita ulang lagi ya, kartunya kecil. Kita shuffle. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Apalagi di sini yang akan terlihat. Nah, di sini ada hal yang membuat kita marah, kecewa, atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita, cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan tertawa. Ya, benar ya. Jadi saat kita inilah kadang-kala sering terjadi konflik, ada kesalahpahaman, ada cara penyampaian, ataupun cara menerima masukan dari orang, itu kadang-kala kita itu berbeda-beda cara tangkapnya. Jadi perlu kita jelaskan sekali bagaimana kita menyikapi hal yang, kita dengar ataupun kita lihat. Karena apa? Saat kita sudah berpikir positif, semua itu akan terlihat positif. Walaupun itu mungkin sangat menyedihkan ataupun itu membuat suatu, kekecewaan ataupun, suatu yang membuat kamu,
kecewa gitu ya, tapi saat kamu sudah berpikir positif bahwa itu adalah lelucon, ya itu kamu pasti akan merasa, "Wah, aku ketawa," gitu loh, "aku bahagia mendengarnya," gitu ya. Jadi ada halnya, kita harus bisa selalu berpikir positif agar hidup kita itu terlihat, ya bahagia selalu, oke. Nah, kita akan lihat di sini apalagi, kita susun dulu kartunya ya. Oke, kartu pertama, di sini ada, wah kebalik. Oke, di sini jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakanlah dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Wah, benar juga ya. Jadi, saat, kamu memiliki rasa dengan seseorang, tapi dia tidak punya rasa dengan kamu, ya udah lupakan. Artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Artinya dia seseorang yang mungkin tidak akan menjadi jodoh kamu gitu ya. Karena pasti akan ada yang terbaik buat kamu selanjutnya gitu ya. Itu pasti akan ada. Oke. Dan selanjutnya di sini ada, sabar itu gak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan harus sabar, jawabannya sampai kita bilang, "Oh, ini maksudnya." Ya, Tuhan baik banget ya. Jadi, sabar itu memang ya, ilmu sabar itu sulit ya sebenarnya. Tapi kalau dipikirkan sih, ya sebenarnya gampang juga gitu ya. Jadi intinya itu berusahalah kita untuk sabar dalam menjalankan hidup, dalam apa yang sudah kita terima, yang diberikan Tuhan kepada kita, karena semua itu pasti akan ada hikmahnya. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena apalagi saat kita mendapatkan masalah, tapi kita sudah bisa melakukan, pembenahan dari masalah itu, apalagi dalam hidup kita. Nah, itunya artinya Tuhan memberikan hikmah buat kita. Ya, pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Oke. Dan di sini ada kartu yang tidak bisa kita rubah, masa depan. Kejadian yang melibatkan orang lain, hasil yang kita dapatkan, perkataan dan perilaku orang lain, dan masa lalu. Ya, ini memang tidak bisa kita rubah sama sekali. Masa depan itu tidak akan kita bisa rubah. Ya, walaupun kita bisa rubah, intinya kita berusaha dan doa. Ya, misalnya, ya apalagi kita pengen nih ada kebaikan, aku pengen sukses nih ke depan. Apa yang kamu lakukan? Otomatis berusaha dan berdoa. Oke? Nah, inilah sesuatu yang tidak bisa kita rubah, ya. Masa lalu itu tidak tidak akan pernah bisa kita rubah. Masa lalu ya tetap masa lalu, cukup kita kenang gitu ya, cukup kita ingat. Jangan terlalu kamu, pikirkan masa lalu itu, apalagi hal-hal yang menyakitkan tentang hubungan kamu dengan dia sebelumnya, oke. Nah, selanjutnya di sini, orang orang itu hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Jadi, jangan terlalu fokus dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Iya, benar. Kadang-kala memang kita itu, eee, walaupun kita sama-sama manusia gitu ya, tapi kadang-kala isi perasaan, isi kepala kita tuh berbeda-beda. Jadi saat orang lain melihat sesuatu, ya kita boleh lihat, ya udah sekedar melihat aja. Jangan terlalu kita pikirkan apa sih yang dilihat orang itu, jangan kita kepo dengan apa yang dilihat orang gitu ya. Oke, kadang-kala yang dilihat orang itu ya bukan sesuatu yang membuat menguntungkan bagi kita ataupun membuat kita perubahan dalam hidup kita, enggak gitu loh. Kadang-kala ya memang dia pengen melihat itu aja, ya udah gitu ya. Dan di sini ada lagi, kejar dia semampu kamu. Kalau lelah, coba berhenti sejenak. Kalau dia merasa ada yang berkurang dari hidupnya, itu artinya dia sedang kehilangan dirimu. Wah, di sini kejar dia semampu kamu ya. Memang bagi kamu nih yang lagi TTM-an atau lagi menyukai seseorang, ini bagi kamu yang, para para men ya, feminim, maskulin gitu ya. Jika kamu benar-benar menyukai dia, ya udah kamu kejar semampu kamu. Tapi kalau memang kamu sudah lelah dan itu tidak berhasil, ya cukup kamu berhenti. Berhenti sejenak, ya. Kamu rasakan lelah kamu itu, ya. Nah, karena apa? Nanti saat kamu sudah lelah, berhenti sejenak, dia akan merasa ada yang kurang dalam hidupnya dia. Mungkin selama ini, wah dia selama ini ngejar-ngejar aku, itu membuat aku bahagia gitu loh. Tapi saat dia sudah tidak mengejar kamu, dia akan merasa berpikir, wah kenapa ya dia tidak mengejar aku kembali gitu ya. Nah, disitulah dia merasa ada kekurangan dalam diri dia. Ternyata, wah orang yang selama ini dia anggap mencintai dia,
ternyata bisa kok melupakan dia. Nah, itu intinya ya, bisa dikatakan bahwa saat kamu memiliki seseorang dan orang itu mungkin cuek sama kamu ataupun tidak ada suatu harapan untuk kamu, berkomitmen, ya udah kamu tinggalkan. Karena saat itu juga nanti dia akan merasa kehilangan kamu, ya, seperti itu. Oke, jangan terlalu baperan, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu kamu, ya, terlalu mencintai seseorang, karena dengan begitu kamu juga akan merasa sakit nantinya ya. Oke, di sini ada lagi, satu terakhir, kita itu sebenarnya tidak takut pacaran, tapi yang kita takutkan itu ketika nembak lalu ditolak. Atau ketika suka seseorang, tapi tidak terbalaskan. Padahal bisa jadi cinta kita diterima kan? Ya, ini emang ya kadang kala kita itu sebenarnya tidak takut pacaran, tapi yang ditakutkan itu adalah ditolak. Takutnya itu kadang-kala tidak ada komitmen, takutnya itu nanti atau dikecewakan, takutnya nanti itu akan ada hadir orang ketiga gitu ya, itu sih yang ditakutkan. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan. Intinya sih jalani aja hidup ini. Saat kamu memiliki seseorang, ya udah kamu jalankan sebisanya kamu bagaimana cara untuk menjadi yang terbaik buat dia dan dia juga begitu. Kalau kamu sudah usaha dan itu tidak terlihat ada suatu, apa ya, suatu, kebaikan, ya udah kamu tinggal meninggalkan dia, kan gampang. Jangan terlalu dipikirkan, benar gitu ya. Cinta itu pasti akan datang nantinya, ya. Karena di sini ada self awareness gitu ya. Nah, itu yang akan terlihat di sini. Oke, buat Aquarius mungkin itu dulu reading kita. Semoga apa yang sudah terbaca di sini bisa membuat kamu mengerti dan menyadari bahwa hidup itu jangan terlalu dipikirkan, kita jalani. Karena segala sesuatu yang dipikirkan itu akan membebani diri kita sendiri. Jadi begitu juga halnya dengan kamu jangan terlalu mencintai seseorang dan juga jangan terlalu membenci seseorang. Karena itu nanti akan membuat kita menderita. Oke? Sampai ketemu lagi buat Aquarius, dadah.